Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Terkait dengan Gyökeres dan juga Mbeumo, jadi ada informasi yang ingin gue sampaikan. Dimulai dari mungkin Bryan Mbeumo dulu ya. Nah, keadaannya ini berbeda dengan awal-awal ketika Manchester United menunjukkan minatnya. Mbeumo juga secara terbuka dan juga sudah diinformasikan memilih Manchester United walaupun ada beberapa tawaran lainnya. Manchester United sudah meluncurkan ya tawaran pertama untuk Brentford tapi ditolak. Setelahnya nampak belum ada pergerakan lagi dari Manchester United nih. Dikabarkan memang bersiap untuk melakukan penawaran kedua tapi belum, ketika video ini gue bikin, belum hadir. Dan ada situasi yang berkembang, yaitu adalah Thomas Frank pindah ya dari Brentford, head coach dari Brentford ini ke Tottenham Hotspur. Dan ini menjadi situasi di mana dikaitkan ada kemungkinan Tottenham Hotspur yang juga meminati Bryan Mbeumo ini memiliki peluang. Jacobs Ben ini mengatakan bahwa memang pilihan dari Bryan Mbeumo ini masih Manchester United. Ada hal yang sangat-sangat bergantung apakah Manchester United bisa menemui valuasi dari Brentford. Tottenham Hotspur kabarnya ini mempersiapkan sesuatu yang lebih bagus ya tawaran dibanding dengan tawaran pertama Manchester United. Jadi menurut gua minat ada, faktor Thomas Frank ini akan dikedepankan dan juga tawaran yang akan dibuat lebih baik daripada Manchester United. Bryan Mbeumo dikabarkan oleh Sky Sport ya, Darmeset ini mengatakan kalau Bryan Mbeumo sendiri ini masih lebih cenderung ke Manchester United yang diperkirakan akan kembali mengajukan tawaran keduanya. Sementara Mirror malah mengatakan bahwa Tottenham Hotspur telah melancarkan tawaran 70 juta pounds untuk mengambil alih Bryan Mbeumo dari keadaan yang lebih condong ke Manchester United. Tawaran dari Tottenham Hotspur ini senilai 65 juta pounds ditambah 5 juta pounds add-ons. Ini nilainya 10 juta pounds lebih banyak daripada yang ditawarkan oleh Manchester United. Tapi diinformasikan ya, walaupun tawaran dari Tottenham Hotspur paket senilai 70 juta pounds, sang pemain masih lebih condong ke Manchester United. Walaupun demikian, Thomas Frank percaya dia bisa meyakinkan sang pemain untuk datang ke Tottenham Hotspur. Manchester United disebutkan menginginkan Bryan Mbeumo dan juga sebaliknya. Tawaran kedua diharapkan yang lebih komprehensif ini akan segera datang untuk Mbeumo, khususnya setelah ada ketertarikan dari Tottenham Hotspur. Manchester United ingin mengamankan target utamanya secepatnya. Dan dari sumber lainnya mengatakan bahwa memang Manchester United dan juga Brentford ini masih belum sepakat ya terkait dengan angka transfer Mbeumo, di mana diinformasikan Brentford ingin 60 juta pounds garansi transfernya, artinya dalam bentuk cash itu 60 juta pounds di depan. Dan ya ini ada permainan nampaknya antara Brentford dan juga Tottenham Hotspur untuk mendorong Manchester United. Dari BBC pun juga menginformasikan hal yang sama, bahkan agak sedikit berbeda. Ini artinya ada ketertarikan dari Tottenham Hotspur, tapi Tottenham Hotspur belum meluncurkan tawaran untuk Bryan Mbeumo. Dan ada yang tertarik juga ya, klub Champions League atau klub yang bermain di Champions League. Ini juga ada satu klub yang bermain di Champions League yang berminat untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Itu dari Bryan Mbeumo. Sekarang gue ingin bergerak ke Victor Gyökeres. Nah, ini saga Victor Gyökeres juga tidak kalah menariknya.
dan diinformasikan bahwa masih belum ada titik terang ya. Diinformasikan dari Florian Plettenberg, Sporting memberikan semacam kayak keyakinan ke Gyökeres kalau sang pemain diperbolehkan untuk meninggalkan klub di musim panas senilai 60-70 juta euro. Walaupun kabar sebelumnya, atau ini kabar dari mungkin dari agen sebelumnya ya, karena memang sang presiden mengatakan ya dia tidak akan melepas di angka 65-an juta euro, tapi juga tidak 100 juta euro. Jadi di antaranya mungkin sekitar 70-80 juta euro. Ada juga situasi yang diperkirakan kalau keadaan dari Bryan Mbeumo ini terus tertunda-tunda, Manchester United akan mengalihkan perburuan ke Victor Gyökeres. Oh wow, jadi memang Manchester United nampaknya selangkah demi selangkah, artinya mereka tidak dalam hal ini apakah Mbeumo ataukah Gyökeres secara bersamaan, tidak, tapi memang satu-satu dulu, dan nampaknya konsentrasi saat ini ada pada Bryan Mbeumo. Nah, situasi dari Victor Gyökeres lainnya, dikabarkan bahwa jadi ada minat ya kan, yang diinformasikan bukan hanya dari Manchester United tapi juga Arsenal. Fabrizio Romano mengatakan hal pertama yang harus diklarifikasi untuk pihak Gyökeres, apakah akan ke Arsenal atau ke Manchester United, peluang mana yang lebih besar, adalah klarifikasi harga dulu. Dan ini harus diungkapkan oleh Sporting. Dan menurut gua make sense, masuk akal. Jadi mana yang lebih berpeluang, ya harganya dulu berapa. Itu dia menurut gua yang harus diklarifikasi juga oleh terutama pihak dari Sporting ya. Nah, jadi memang keadaan dari dua pemain yang diburu oleh Manchester United ini saat ini memasuki tahap ancaman mulai datang, kurang lebih seperti itu. Gua sambil men-scroll juga apakah ada kabar tambahannya terkait dengan Victor Gyökeres. Oke. Situasi lainnya, ini dari iPaper mengatakan bahwa Manchester United ini tidak akan memecahkan rekening banknya, kurang lebih seperti itu, untuk Victor Gyökeres. Artinya mereka tidak akan jor-joran ya kalau memang ini yang dibutuhkan untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Ya walaupun tentu saja ada keinginan ya untuk mendatangkan sang pemain. Walaupun seperti itu, ada beberapa tokoh senior di klub tidak secara total terlalu yakin apakah pemain berusia 27 tahun ini adalah profil yang tepat untuk Manchester United. Nah, jadi memang ada situasi Manchester United juga tidak akan terlalu jor-joran atau gila-gilaan dalam mengeluarkan uang untuk mendatangkan Gyökeres, dan menurut gue juga untuk mendatangkan Mbeumo. Nah, sekarang situasinya seperti apa? Nampaknya seperti gue tulis di judul, memang ada ancaman ya. Mbeumo dan juga Gyökeres. Ada klub lain yang berminat. Peluang Manchester United tidak tanpa tantangan, dan menurut gue ini hal yang wajar. Apakah misalnya nanti Manchester United kehilangan kesempatan untuk mendatangkan Mbeumo dan atau Gyökeres, artinya dua pemain ini justru nanti memilih klub lain, apakah dari situ terus dinilai ini merupakan sebuah kekalahan? Menurut gua enggak sih. Enggak dong. Mungkin ada beberapa pendapat dari fans ataupun fans Manchester United atau fans bola lain yang mengatakan kalau Manchester United gagal mendatangkan Mbeumo, gagal mendatangkan Gyökeres, maka ini dianggap sebuah kekalahan. Bisa iya, bisa enggak. Karena begini, tadi disebutkan misalnya terkait dengan Victor Gyökeres ya, 27 tahun, berharap di angka berapa? Sekitar 70-80 juta euro, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya klub yang berminat, yaitu adalah Arsenal, datang dengan tawaran 80 juta euro, menurut gua ini terlalu tinggi sih. Terlalu tinggi. Untuk situasi keuangan Manchester United saat ini, kalau dilihat juga bagaimana misalnya blueprint ya, ataupun rencana transfer Manchester United dari sisi usia misalnya ya, untuk berinvestasi 80 juta untuk pemain berusia 27 tahun,
Ya ini bukan sesuatu yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Padahal banyak fans berharap Manchester United harus memiliki cara yang berbeda nih, gaya yang berbeda di bursa transfer. Dan kalau ini dilakukan 80 juta untuk pemain, oke, katakanlah dia striker yang luar biasa di Portugal, itu juga merupakan tanda tanya lainnya ya kan. Karena dia bisa juga menjadi pemain seperti itu di Manchester United, di Liga Inggris, di negara baru. Ada banyak resiko di sana. Sehingga menurut gua, sekali lagi, kalau memang Manchester United ataupun situasi Victor Gyökeres ini terlampau besar, katakanlah seperti itu ya, menjadi-jadi angka dan juga prosesnya, ya Manchester United harus siap nih mencari alternatif. Dan gue harapkan sih sebenarnya alternatif itu juga sudah disiapkan bahkan ketika proses ini berlangsung. Walaupun ya oke, masih ada prioritas untuk mencoba ya menyelesaikan di negosiasi saat ini. Pun sama juga dengan Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo ya dikategorikan pemain yang mungkin profilnya pas diinginkan oleh Ruben Amorim. Tapi ketika misalnya ada harga yang terlalu tinggi yang ditawarkan oleh klub lain dan berharap Manchester United juga mengalahkan ya. Jadi ada perang tawaran, katakanlah seperti itu. Dan gue berharap sih sebenarnya Manchester United menghindari perang tawaran seperti ini. Manchester United juga harus punya sikap di transfer. Oke, pemain ini memang menjadi prioritas utama, tapi ketika ada klub lain lalu mengajak untuk perang harga, menurut gue Manchester United sebaiknya mundur. Menurut gue secara ringan amatiran, karena yang dilihat bukan hanya sekedar mendatangkan pemain, tapi juga bagaimana efeknya ya, dengan misalnya situasi keuangan dan efek juga dari pergerakan konsentrasi kalau harus melakukan perang tawaran seperti itu karena ada klub lain juga. Menurut gue ini bukan hal yang justru kalau gue berpikiran ya, kalau memang ada klub yang menawarkan perang harga seperti itu dan Brentford pun juga menginginkan hal itu ya, artinya perang Manchester United mendingan cari alternatif lain sih menurut gue. Karena gue dari beberapa transfer Manchester United sebelumnya, kalau transfer itu terlalu berlarut-larut apalagi sampai acara perang tawaran, perang harga seperti ini, biasanya akses ke sang pemain itu sendiri akhirnya tidak maksimal di Manchester United, dan gue tidak menyukainya ya, seperti itu sih. Nah, sekarang seperti apa yang harus dilakukan Manchester United dari langkah yang diambil saat ini? Jelas ada prioritas ya. Nomor 1 nampaknya Bryan Mbeumo dulu. Sudah diadakan tawaran pertama, valuasinya tidak pas, ditolak oleh Brentford. Oke, nggak apa-apa, dikaji ulang ya, dihitung sana hitung sini dengan tidak memperhatikan faktor dari tawaran Tottenham Hotspur, misalnya angka yang ditawarkan seperti apa. Manchester United konsolidasi internal dulu lah, angkanya seperti apa, tawarkan ke Brentford yang kedua kalinya. Kalau tawaran itu diterima, oke, Mbeumo datang ke Old Trafford. Tapi kalaupun tidak, plan B-nya harus mulai disiapkan. Alternatifnya siapa? Apakah mencari pemain dengan profil Mbeumo atau bergerak nih, konsentrasi dialihkan ke Gyökeres? Gyökeres seperti apa? Sama juga menurut gue. Memang ada ancaman dari Arsenal misalnya, atau mungkin dari Juventus juga ada kan. Oke, valuasinya seperti apa dengan misalnya kemampuan dia mencetak gol, ya prospeknya seperti apa, usia dia yang sudah 27 tahun, keadaan finansial Manchester United secara internal seperti apa, dikalkulasi, oke, tawarannya seperti ini. Diterima, oke, nggak diterima, apakah akan melakukan tawaran kedua atau seperti apa? Konsolidasi lagi. Jangan terlalu berpengaruh menurut gue dengan terlalu banyak saingan dari luar. Menurut gue sih seperti itu. Dengan ya sama seperti Mbeumo juga untuk Gyökeres, plan B-nya disiapkan, bahkan plan C-nya siapa ini, alternatif dari nama-nama tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.